Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja itu sebagai bagian dari rukun ibadah Jumat. Yang kedua secara substansial bahwa kita memang patut bersyukur bahwa kita masih dikaruniai kesehatan, dikaruniai usia, dan lebih dari itu kita masih dikaruniai iman dan Islam sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri ibadah Jumat ini. Yang kedua, sebagai rukun dari sholat Jumat adalah kita memperbarui syahadat. Sebagaimana khotib telah awali tadi, kita bersama-sama memperbarui syahadat kita, karena ini adalah ibadah kesempatan yang diberikan Allah setiap pekan untuk kita bersama-sama memperbarui kesaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah dan hanya Muhammad Rasulullah yang kita teladani. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, lebih dari itu ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita saksikan, kita bersaksikan kenabiannya, kepemimpinannya, maka kita juga memanjatkan salawat yang sebesar-besarnya untuk kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sebagai rukun ibadah khutbah, ibadah Jumat, rukun khutbah adalah perintah untuk bertakwa. Ada beberapa ayat tadi yang khotib sampaikan, intinya adalah yang pertama tentu bahwa agar senantiasa kita berusaha untuk tetap bertakwa sehingga tidak mati kecuali hanya dalam ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Rabiul Tsani. Bulan Rabiul Tsani itu dalam istilahnya disebut sebagai Rabi, itu adalah musim semi. Kemudian Tsani karena musim semi ketika kalender itu dibuat adalah ada 2 bulan, adalah bulan kedua musim semi di Jazirah Arab. Dalam bulan Rabiul Tsani tidak banyak mungkin peristiwa atau peringatan yang dinikmati diselenggarakan oleh umat Islam. Namun ada satu hal besar yang patut diteladani, diambil hikmahnya, yaitu turunnya surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr artinya adalah tentang pengusiran. Kenapa pengusiran? Karena surat ini di beberapa ayat pertama yang ayat 1 sampai 5 memang berbicara tentang pengusiran. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr. Jadi ayat pertama ini sudah bicara tentang pengusiran. Pengusiran siapa sebetulnya? Jadi dalam sejarah pengusiran yang terjadi ini disebutkan di awalil hasyr, adalah pengusiran pertama yang terjadi pada Bani Nadir. Bani Nadir adalah kaum Yahudi ketika itu yang tinggal di sekitar Madinah. Ketika itu ada kesepakatan dengan Kanjeng Nabi, dengan umat Muslim mukmin untuk bekerjasama. Kemudian setelah perang Uhud, itu perang Uhud kan perang yang berat bagi umat Islam ketika itu, banyak korban dan sebagainya. Kemudian ada rekonsiliasi, upaya rekonsiliasi, konsolidasi kekuatan dan sebagainya. Namun sayangnya Bani Nadir ketika didatangi Kanjeng Nabi dan para sahabat itu justru bermaksud untuk membunuh Kanjeng Nabi. Namun karena wahyu dari Allah, Nabi diselamatkan, Nabi beranjak dari rumah salah satu Bani Nadir itu. Kemudian dikisahkan Nabi bersama umat Muslim mendatangi kembali kampung Bani Nadir. Di sana dijelaskan dalam beberapa ayat 1 sampai 5 ini juga dikisahkan bagaimana bahwa pengusiran itu tidak memerlukan
armada kavaleri, kendaraan, kalau ketika itu tentu pasukan berkuda dan sebagainya. Karena apa? Karena memang lokasinya berdekatan. Tetapi dengan seperti itu sudah menggetarkan dan merepotkan dan memaksa mereka untuk pergi dari wilayah Madinah seperti itu. Nah, ada beberapa hikmah di sini. Yang pertama, ayatnya adalah subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Jadi bahwa kesucian, kekuasaan bahwa hanya karena kesucian Allah lah maka pengusiran itu bisa terjadi. Kemudian di beberapa ayat berikutnya, jadi Al-Hasyr ini salah satu surat yang tidak begitu panjang. Dia panjangnya hanya 24 ayat, namun ada beberapa pelajaran penting di situ, ada tema-tema penting. Yang pertama adalah tentang pengusiran tadi, yang kedua adalah tentang harta rampasan perang sebagai tindak lanjut dari pengusiran Bani Nadir itu. Kemudian tentang Al-Ansor, kaum Ansor, kemudian juga tentang kaum munafik, kemudian tentang persediaan hari esok, dan yang dua terakhir adalah tentang kemuliaan Al-Quran dan nama-nama yang mulia atau Asmaul Husna. Sedikit barangkali kita bisa mengkaji Al-Hasyr ini, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa membuka kembali di rumah dan sebagainya. Ini sebagai awalan bahwa setelah kisah tentang pengusiran itu, maka lazimnya adalah ada harta rampasan. Harta rampasan perang yang digambarkan di situ adalah Bani Nadir itu meminta izin untuk meninggalkan wilayah Madinah dengan membawa harta mereka yang bisa diangkut dengan kuda-kuda, hewan-hewan kendaraan mereka, dan itu disetujui. Di sisi lain kemudian harta lainnya ditinggalkan dan itu menjadi fa'i, harta rampasan. Nah, ini kemudian menjadi dalil untuk fikih tentang harta rampasan perang ada di sini, di ayat 6 hingga ke 8. Yang berikutnya adalah tentang kaum Ansor. Jadi terkait dengan harta rampasan yang sudah diperoleh itu, kemudian ada menjadi hak Nabi untuk mendapatkannya, dan juga ada hak bagi umat muslim. Nah, apa yang kemudian dimiliki menjadi hak Nabi itu kemudian diberikan. Ketika itu di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa yang diberikan itu lebih banyak kepada kaum muhajirin. Karena kaum muhajirin ini mereka sudah mengembara, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan properti, harta kekayaan yang dimiliki, dan demi untuk menjaga kelangsungan, menjaga akidah mereka. Nah, kaum Ansor di sini digambarkan sebagai kaum yang rela. Jadi di sini disebutkan bahwa bagaimana mereka itu sebetulnya juga membutuhkan. Mereka butuh terhadap harta-harta itu, tapi mereka rela untuk harta-harta itu diberikan kepada kaum muhajirin yang lebih membutuhkan. Ada di sana dalam tafsir disebutkan bahwa bukan hanya itu, tapi karena wilayahnya berbeda, maka sistem pertaniannya pun berbeda, sehingga apa yang dihasilkan oleh kaum Ansor ketika itu disarankan oleh Kanjeng Nabi untuk diberikan ke kaum muhajirin, kaum Ansor juga merelakannya. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran penting, sehingga bahwa ada salah satu ayat di sana yang menyebutkan bahwa di ayat-ayat berikutnya disebutkan bahwa kita perlu untuk meniru apa yang sudah kebaikan-kebaikan kaum terdahulu, yang sudah amal-amal baik yang sudah dilakukan oleh kaum Ansor ketika itu. Jadi kaum tabi'in, jadi pengikut atau kaum kemudian. Ketika itu ada tafsir yang menyebutkan bahwa kaum tabi'in, tapi di beberapa tafsir yang lain disebutkan bahwa kita sebagai umat-umat kemudian yang tidak langsung mengalami, tidak langsung bertemu dengan kaum sahabat itu, tak bisa meneladani apa yang berlangsung di antara mereka. Kemudian juga di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 11-17, disebutkan tentang kaum munafik. Jadi kalau tadi Bani Nadir itu terusir, mungkin
kita ingat di sana juga ada Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah kaum Yahudi, klan Yahudi lainnya. Jadi klan Yahudi Bani Quraidah ini digambarkan sebagai kaum munafik yang mereka itu bahkan di antara mereka dengan Bani Nadir itu mereka berjanji akan mendukung ketika ada perselisihan, tapi nyatanya tidak. Nyatanya Bani Nadir juga terusir. Nah, ini sebagai gambaran bahwa kaum munafik itu di mana-mana seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari buruknya kemunafikan yang semacam itu. Kemudian di dalam ayat 18 sampai 20 ada sebagian ayatnya kurang lebihnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ini yang tadi menjadi salah satu ayat perintah untuk bertakwa dan sekaligus untuk apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, yaitu tadi mengambil pelajaran dari apa yang sudah lewat. Jadi mengambil pelajaran dari sejarah peristiwa bagaimana bahwa kejahatan, bahwa kemunafikan, pembangkangan kepada janji, ingkar janji, janji mulia, kesepakatan dengan Nabi kepada Allah itu berbuah pada kesengsaraan seperti itu. Ayat-ayat berikutnya yang tentang Al-Qur'an, tentang keutamaan Al-Qur'an. Di sini digambarkan law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jadi beberapa ayat dalam surat ini cukup lazim di telinga kita dan kita sebagiannya mungkin hafal, dan itu ternyata ada di dalam satu surat yang relatif pendek, hanya 24 ayat ini. Termasuk ini yang terakhir, yaitu bagaimana bahwa kemuliaan Al-Qur'an itu digambarkan bahwa jika Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka gunung tentunya akan kemudian menjadi ketakutan, tertunduk ketakutan dan terpecah belah. Tentu hal itu tidak secara nyata terjadi, tapi itu menjadi gambaran. Kita tentu ingat bagaimana Umar bin Khattab itu yang awalnya marah-marah melihat anaknya atau ponakannya itu masuk Islam, kemudian berusaha mendatangi rumahnya untuk menghukumnya, tetapi ketika itu kemudian mendengar bahwa ayat Al-Quran dilantunkan, justru di situ Umar menjadi tersentuh hatinya. Padahal Umar ketika itu digambarkan sebagai apa? Sebagai musuh Islam, musuh kaum muslimin nomor satu ketika itu, dengan kekuatan politiknya, dengan kekuatan fisiknya yang dikenal gagah berani seperti itu nanti, tetapi ternyata tersentuh oleh ayat Al-Quran. Nah, ini menjadi gambaran tentang bagaimana kekuatan Al-Quran bisa meruntuhkan, bisa menyentuh hati orang-orang yang keras ketika itu. Dan ini tentu saja karena Al-Quran itu adalah mukjizat hingga akhir zaman, maka tentu hal itu masih akan berlangsung hingga nanti yaumil akhir. Sehingga oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kelembutan, dari kekuatan Al-Quran itu, sehingga hati kita bisa tidak keras, bisa lembut, bisa kemudian apa yang terjadi tadi, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor itu bisa terbangun. Kemudian di akhir dari surat ini, di ayat 22 dan 24, di sana digambarkan tentang Asmaul Husna. Nah, lagi-lagi ini adalah ayat-ayat yang kemudian lazim di telinga kita. Wa wahulladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah war rahmanur rahim. Wa wahulladzi la ilaha illa huwa al malikul quddus Assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa huwal khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi di sini tentang Asmaul Husna seringkali kita diajarkan bahwa dengan membaca Asmaul Husna mengiringi doa dan permintaan kita dengan kebesaran dan kemuliaan nama-nama Allah ini, maka permintaan kita insya Allah dikabulkan. Itu salah satu ajaran yang kita
pahami. Nah, di sini juga sekaligus disebutkan bahwa kemuliaan Allah itu menjauhi atau lepas dari hal-hal negatif yang melekat pada zat Allah itu sendiri. Artinya segala hal yang negatif tentu tidak ada pada zat Allah, dan sebaliknya hal yang positif. Di sini beberapa Asmaul Husna disebutkan, di mana Asmaul Husna kita kenal ada 99, maka sebagian di antaranya ada di sini. Maka itu menjadi kemuliaan, nama-nama yang melekat sebagai sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi menjadi pemicu inspirasi bahwa kita Al-Qur'an lagi-lagi menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya, bahkan hanya dari satu surat Al-Hasyr yang hanya sepanjang 24 ayat ini kita bisa banyak sekali mengambil hikmahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholli wa sallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala innahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita akhiri khutbah ibadah Jumat di khutbah kedua ini dengan bersama-sama kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslihna dinana allati wa ismatu amrina wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslihna akhiratana allati la yama'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ta'atik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa na'ala ahdika wa atika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.